Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korea Naziroh dari kelas 12-1, nomor absen 19. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modifikasi program komputer. Oke, mari kita mengenal modifikasi program komputer. Yang pertama adalah perangkat lunak. Apa sih perangkat lunak itu? Perangkat lunak adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang menjalankan suatu perintah atau bisa disebut dengan software. Selanjutnya, fungsi perangkat lunak. Yang pertama adalah menyediakan fungsi dasar komputer. Yang kedua, mengatur semua perangkat keras yang ada pada komputer. Yang ketiga, menghubungkan antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan perangkat keras yang ada pada komputer. Yang keempat, menerjemahkan perintah perangkat lunak dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti. Yang kelima adalah mengmodifikasi suatu program yang ada di dalam komputer. Selanjutnya, produk perangkat lunak secara garis besar. Oke. Yang pertama adalah produk generik atau umum. Produk generik adalah produk perangkat lunak standar yang diproduksi oleh organisasi pengembang dan dijual ke pasar terbuka dengan spesifikasi yang umum sesuai kebutuhan kebanyakan pengguna. Yang kedua adalah produk pesanan. Produk pesanan yaitu perangkat lunak yang dipesan oleh pelanggan tertentu untuk memenuhi kebutuhan sesuai permintaan pelanggan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak sistem software, yaitu yang digunakan untuk melayani atau menunjang program-program lainnya. Yang kedua adalah perangkat lunak waktu nyata, yaitu yang berfungsi untuk memonitoring, menganalisis, mengontrol, dan memberikan laporan tentang kejadian dunia nyata, serta meresponnya dalam waktu yang tepat. Yang ketiga, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat lunak ini digunakan untuk menangani hal di bidang keteknikan dan ilmu pengetahuan secara rinci. Yang keempat adalah embedded system. Perangkat lunak ini dilekatkan pada perangkat lainnya, baik ke perangkat lunak maupun ke perangkat keras maupun ke perangkat lunak lainnya. Yang kelima adalah perangkat lunak pengolah data. Digunakan khusus untuk mengolah data dan menghasilkan suatu keputusan tertentu. Yang keenam adalah perangkat lunak sistem informasi. Perangkat lunak ini digunakan untuk memberikan informasi dari suatu sistem secara rinci mengenai sesuatu hal yang diperlukan oleh pengguna. Yang ketujuh adalah perangkat lunak sensor yang digunakan untuk mengukur dan mengatur suatu keadaan khusus. Yang kedelapan adalah perangkat lunak komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan atau mengomunikasikan suatu objek dengan objek lainnya. Yang kedelapan adalah perangkat lunak pengolah grafis yang digunakan untuk mengolah dan merancang data grafis. Yang kesembilan, perangkat lunak kecerdasan yang menggunakan algoritma untuk memecahkan masalah kompleks. Kriteria perangkat lunak. Ini. Kriteria perangkat lunak yang pertama adalah usability atau berguna dan berdaya guna tinggi. Yang kedua, variable atau mampu diandalkan. Yang ketiga, maintainability atau perawatannya mudah dan mudah diperbaiki apabila ada kesalahan. Yang keempat, efisiensi. Yang kelima, eye-catching atau menarik, dan user interface atau mudah digunakan oleh pengguna. Yang keenam, long lifetime, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketujuh, bekerja dengan baik. Yang kedelapan, mudah dipelajari. Dan kesembilan, mampu mentolerir masukan yang tidak valid dari pengguna. Selanjutnya, subbab B yaitu melakukan modifikasi program komputer. Oke. Apa sih hal yang dilakukan sebelum memodifikasi program komputer? Yang pertama, kita harus mengetahui kualitas program apa yang tidak terpenuhi. Yang kedua, kita harus mengetahui bagaimana fungsi programnya untuk apa. Yang ketiga, bagaimana bentuk algoritmanya. Yang keempat, bahasa pemrograman apa yang digunakan. Dan yang kelima adalah bagaimana pengkodenya. Oke, di sini disajikan contoh hasil output program. Jika diperhatikan, program tersebut adalah hasil output suatu program penjumlahan antara 4 dan 5 yang menghasilkan angka 9. Pengguna hanya bisa melihat satu proses penjumlahan tanpa bisa melakukan penjumlahan bilangan yang lain. Oke. Untuk cara melakukan modifikasi komputer, mari kita mengetahui kriteria kualitas program apa yang tidak penuhi. Kriteria yang tidak penuhi adalah usability, karena program tersebut tidak membantu untuk melakukan penjumlahan bilangan yang diinginkan oleh pengguna. Oke, dan fungsi pemrogramannya adalah untuk program penjumlahan. Bagaimana algoritmanya? Algoritmanya disajikan dalam bentuk seperti ini. Dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman C. Dan bagaimana pengkodeannya? Jika menggunakan aplikasi Dev C++, kode program tersebut adalah sebagai berikut dengan gambar tersebut. Selanjutnya, perbaikan program.
Untuk perbaikan program, agar program tersebut dapat berfungsi dan membantu pengguna, program harus melakukan instruksi oleh pengguna. Perbaikan program diawali pada langkah pertama, yaitu pada bilangan 1, dan bilangan 2 tidak diinisialisasi dengan bilangan apapun, hanya disiapkan untuk menerima bilangan bulat. Yang kedua, pada langkah kedua, bagian judul tidak ada perubahan. Pada langkah ketiga, instruksi bilangan 1 sama dengan bilangan 1. Artinya, bahwa 1 di bilangan inputkan oleh pengguna, begitupun untuk bilangan 2, instruksi bilangan 2 sama dengan input bilangan 2, artinya bahwa bilangan 2 diinputkan oleh pengguna. Sini kan. Jadi terisilah variabel bilangan 1 dan 2 dengan angka yang diisi oleh pengguna. Pada langkah keempat, instruksi jumlah bilangan. Instruksi jumlah sama dengan bilangan 1 plus bilangan 2. Adalah kedua variabel tersebut akan dijumlahkan dan hasilnya akan disimpan ke dalam variabel yang bernama jumlah. Pada langkah kelima, akan ditampilkan penjumlahan ke layar monitor. Oke. Jadi tampilan pada DevCC sesuai perubahan flowchart adalah sebagai berikut ya. Hasil outputnya akan ada sebagai berikut, yaitu apabila program penjumlahan bilangan 1 adalah 85, bilangan 2 adalah 74, maka jumlahnya adalah 159. Oke, ini program ini menjadi usability terbukti dengan hasil bilangan yang bervariatif sesuai dengan keinginan pengguna sebagai berikut. Yang kedua adalah memodifikasi program menghitung diskon. Dari output program tersebut, terdapat beberapa masalah yang menyebabkan program tersebut harus diperbaiki. Yang pertama adalah masalah penempatan kalimat dan angka tidak teratur sehingga pengguna membacanya tidak merasa nyaman. Oke, jadi ini tidak teratur penggunaannya. Yang kedua adalah program tersebut tidak dapat menghitung diskon jadi jika pembelian lebih dari 10 bungkus. Yang ketiga adalah terdapat proses pengulangan dengan adanya pertanyaan agar pembeli lagi sehingga setiap pembeli akan mengulang-ulang. Yang keempat, pembeli ke-1 hanya membeli 2 bungkus keripik sehingga tidak mendapatkan diskon dan pembayaran tidak dikurangi serta terdapat penambahan angka 0 di belakang koma. Ini angka 0 di belakang koma. Oke. Pembeli 2 memiliki keripik sebanyak 10 bungkus sehingga mendapatkan diskon 1 bungkus keripik sebesar 15.000. Dengan demikian pelanggan 2 tidak harus membayar sebesar 135.000. Yang keenam, pembeli hanya membeli 1 bungkus dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon namun pembayaran tetap dikurangi. Yang ketujuh, pembeli keempat tidak dapat diproses karena pengetikan huruf Y sehingga aplikasi mulai bukan input untuk mengulangi proses. Hal yang diperhatikan sebelum memodifikasi program ini adalah e-caching dan user interface. Pada program tersebut tampilannya berantakan dan sulit digunakan. Yang kedua adalah variable. Pada program tersebut pembeli ketiga hanya membeli 1 bungkus dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon, tapi justru mendapatkan diskon sehingga pembayaran dikurangi 15.000. Oke. Kriteria yang tidak terpenuhi adalah robustness. Pada program tersebut pembeli keempat tidak dapat diproses karena penggunaan huruf Y kapital. Sehingga program menangkap input tersebut bukan variabel untuk melakukan pengulangan. Fungsi pengulangannya untuk apa? Fungsi tersebut berfungsi untuk menghitung pembayaran pembelian produk beserta diskon jika minimal membeli 10 bungkus. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C. Flowchartnya seperti gambar di samping. Bagaimana pengkodeannya? Kode program tersebut adalah seperti gambar ini. Dari program tersebut terlihat bahwa baris keempat mendeklarasikan variabel harga, jumlah untuk menyimpan data, dan jumlah pembelian keripik, bayar untuk penjarahan diskon, bayar 2 untuk mendapat menyimpan bayaran, serta mendapatkan diskon total yang digunakan pada program untuk menghitung diskon. Oke. Untuk perbaikan programnya, karena tidak ada kesalahan pada flowchart, maka flowchart yang digunakan masih sama, namun kesalahan tersebut pada pengkodeannya sehingga pengkodean pada program mengalami perubahan seperti gambar ini. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat di layarnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.